Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu, Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Harus tetap semangat ya. Sebelumnya saya mau absen dulu nih untuk melihat kerajinan kalian ya. Bentar. Salah. Gelap tahu. Ya, yang pertama Farhan. Farhan belum hadir. Arin. Hadir Ibu. Oke. Irwanto. Hadir Bu. Hadir. Mutiara. Hadir Bu. Oke. Kelvin hadir. Raymond nggak pernah hadir nih ya. Elizabeth Catherine belum hadir. Diamona hadir. Oke, kemudian Happy Rizka Hadir Bu. hadir. Dali Sofiatu Hadir Ibu. oke. Muksalmina Hadir Bu. oke. Restu Hadir Bu. oke. Sylvia belum ada. Renita Hadir Ibu. oke. Kemudian Nana Hadir Ibu. hadir ya, oke. Dimitri Hadir Bu. Hadir Bu. ya. Supian Hadir Bu. hadir. Diwa Hadir Bu. oke. Sanggita hadir. Febrian Hadir Bu. oh iya. Lili baru hadir. Kiamudin Kia hadir ya. Tiara Bunga Hadir Bu. oke. Naomi Hadir Bu. oke. Elizabeth Christian Iya, hadir Bu. oh, oke. Susana Rati belum ada ya. Hadir Bu. Oh iya. Rati udah submit tugasnya belum kemarin? Waduh, dia keluar. Baru ditanya. Mirta belum ada. Nani Hadir Ibu. oke. Yeremia Hadir Bu. hadir. Arisfa Hadir Bu. hadir. Putri Bintang Hadir Bu. oke. Yuha Hadir Bu. oke. Sekarang yang accounting-nya Alfred hadir ya. Yuliani Hadir Bu. oke. Aulia Rizka Hadir Bu. oke. Desmia Hadir Bu. hadir. Nafisa Hadir Ibu. oh iya. Ariesta Hadir Bu. oke. Wilda Hadir Bu. oke. Intan Hadir Bu. oh iya. Royal Aina Hadir Bu. oke. Clara
Hadir, Bu. Daniel. Hadir, Bu. Oke. Udah pada makan siang belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu. Bu. Harusnya sih sudah makan ya, jangan sampai terlambat makan. Oke, sebelum ke materi kita ke game kuisis dulu ya. Untuk pemanasan sebelum masuk ke materinya. Ayo silakan join. Join myquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Baik, Bu. Oh ya, jangan lupa absensi di e-learning ya, yang buat anak manajemen dulu. Ya, anak manajemen absensi di e-learning. Kalau untuk yang akuntansi nanti jam 15.45. Mudah-mudahan nih anak akuntansi ada yang menang ya. Kalau yang minggu lalu kan anak manajemen. Kiamudin lagi di mana? Di rumah, Bu. Iya, rumahnya di mana? Di Riau, Bu. Oh, lagi pulang ya. Iya, Bu. Oh, pantesan hujan. Di sini terang. Oke. Bu, saya isi absen dulu, Bu. Iya, heeh. Ini ada 41. Ayo. Ibu, Ya. Bintang nggak bisa masuk, nggak ada jaringan. Oh yaudah, yang nggak bisa nggak usah dipaksain. Ya. Kasih, Bu. Bu, tadi kodenya berapa ya? 590653. Ayo, baru 29. Maaf, Bu. Kodenya tadi berapa, Bu? Oh iya ini. 590653. Iya. Baik, Bu.
Oh, tinggal 39 ya. Berarti banyak yang terkendala jaringan ya. Si Alfred kenapa sering error? Wah, sayang banget ya nggak bisa nih. Ada lagi nggak yang mau join? Atau sudah? Masih ada 6 yang belum masuk. Farhan bisa masuk nggak? Oh, udah ya. Sudah, Bu. Iya. Irwanto? Irwanto bisa masuk nggak? Ada nggak Irwanto? Irwan? Belum masuk. Alfred bisa. Alhamdulillah. Akhirnya. Baru bisa, Bu. Diapain tuh? Perjuangan, Bu. Masuk ya, Bu? Bisa masuk nih. Oke, baik. Alhamdulillah. Soalnya sering error sih, Bu. Alfred. Berarti bukan hanya dari accounting-nya ya, tapi IT kita harus juga bisa ya mengatasinya. Bu Wilda nggak bisa ikut join quizzes soalnya lampu di rumahnya mati dari pagi, Bu. Oh iya katanya yang daerah Jakarta Barat ya. Iya, Bu. Listriknya ini ya lagi mati ya. Sampai sekarang belum nyala? Belum, Bu. Oh iya. Udah kita mulai aja ya. Siap-siap. Sudah 35 udah banyak. Ayo dijawab.
Oke. Selamat ya. Kayaknya yang menang tuh selalu Putri Bintang ya. Bintang juara. Ya, selalu yang pertama Putri, yang kedua Restu, yang ketiga Dali. Irwanto bergeser ke 4. Selamat ya buat Putri, Restu, dan Dali. Ini manajemen semua berarti ya? Manajemen lagi ya? Wah, yang akuntansinya kemana ini? Ya, kemudian sampai Irwan, Desmia, Yeremia, Nani itu jawabannya benar semua ya. Yang lain masih banyak yang kurang tepat. Padahal ini soal kuis di e-learning gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Di sini kita saling sharing aja. Jadi kalau ada yang bertanya ataupun memberikan argumennya, pendapatnya, ya itu dipersilahkan. Kita sama-sama sharing, ya. Jadi yang mana yang belum tahu dan yang mana yang sudah tahu itu boleh di-sharing. Materi analisis investasi di pertemuan kedua yaitu mengenai alokasi aset. Diharapkan mahasiswa dapat memahami, menjelaskan berbagai teori dan konsep mengenai alokasi aset serta perhitungannya. Nah, apa itu alokasi aset? Ya, jadi alokasi aset itu artinya proses memutuskan bagaimana mendistribusikan suatu kekayaan investor di antara negara-negara berbeda dan golongan-golongan aset untuk tujuan investasi. Suatu golongan aset terdiri dari sekuritas yang memiliki karakteristik, atribut, dan hubungan risiko atau pengembalian yang sama. Jadi intinya bagaimana kalau kita punya kekayaan, kita punya aset, itu kita lakukan aset itu ke dalam beberapa investasi, ya. Jadi bukan hanya satu aset, tetapi beberapa aset dan beberapa investasi. Selanjutnya ini ada proses manajemen portofolio, ya. Proses manajemen portofolio yaitu langkah pertama membentuk policy statement, ya, pernyataan kebijakan, artinya peta jalan di mana investor menetapkan jenis-jenis risiko yang mereka ingin ambil serta tujuan dan batasan-batasan investasi mereka. Semua keputusan investasi berdasarkan pada policy statement untuk meyakinkan bahwa mereka tepat bagi investor. Selanjutnya, langkah kedua yaitu manajer sebaiknya mempelajari kondisi keuangan dan perekonomian saat ini dan meramalkan tren di masa mendatang. Kebutuhan investor seperti yang direfleksikan dalam policy statement dan ekspektasi pasar bersama-sama menetapkan strategi investasi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu membangun portofolio. Dengan policy statement, investor, dan peramalan pasar keuangan sebagai input, penasehat melaksanakan strategi investasi dan menetapkan bagaimana mengalokasikan dana yang tersedia untuk negara-negara, golongan-golongan aset, dan sekuritas yang berbeda. Selanjutnya langkah 4, pengawasan secara berkesinambungan terhadap kebutuhan investor dan kondisi pasar modal dan ketika dibutuhkan memperbaharui policy statement. Ya, jadi ini langkah-langkah manajer investasi membentuk manajemen portofolio. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak?
Ada yang mau tanya? Lanjut dulu ya. Nah, ada alasan pentingnya untuk membentuk policy statement, yaitu yang pertama dapat membantu investor memutuskan tujuan-tujuan investasi yang realistik setelah mempelajari tentang pasar-pasar keuangan dan risiko-risiko investasi. Yang kedua, menciptakan suatu standar untuk mengevaluasi kinerja manajer portofolio. Selanjutnya, manfaat lainnya dari policy statement yaitu membantu melindungi klien terhadap perilaku manajemen portofolio yang tidak tepat atau tidak etis. Tanpa bimbingan yang jelas dan tertulis, beberapa manajer mempertimbangkan investasi yang risikonya cukup tinggi, berharap mendapatkan pengembalian secara cepat. Tindakan sejenis ini berlawanan dengan kebutuhan dan pilihan risiko investor. Policy statement yang tertulis dan jelas dapat membantu menghindari risiko-risiko potensial di masa depan. Ketika klien secara jelas menetapkan kebutuhan dan keinginannya, maka manajer portofolio dapat lebih efektif membangun suatu portofolio yang tepat. Selanjutnya, input policy statement terdiri dari yang pertama tujuan investasi. Ya. Tujuan investor yaitu tujuan investasi mereka yang dinyatakan dalam istilah risiko dan return. Ada hubungan antara risiko dan return mensyaratkan bahwa tujuan tidak hanya dinyatakan dalam istilah return. Pernyataan tujuan hanya dalam istilah return dapat menuju pada praktik investasi yang tidak tepat oleh manajer portofolio, seperti penggunaan strategi investasi berisiko tinggi dalam upaya untuk membeli sekuritas yang rendah dan menjual dengan harga yang tinggi. Ya. Sebelum suatu kalimat menjadi bagian dari policy statement, klien harus diinformasikan secara penuh mengenai risiko-risikonya terkait tujuannya termasuk kerugiannya. Yang kedua, batasan investasi. Batasan investasi terdiri dari kebutuhan likuiditas, horizon waktu investasi, faktor-faktor pajak, batasan hukum dan peraturan, kebutuhan unik dan istimewa. Nah, baru nih, apa pentingnya alokasi aset? Penting nggak alokasi aset? Ayo. Penting, Bu. Penting, Bu. Iya, emang buat apa alokasi aset? Mengoptimalkan keuntungan, Bu. Mengoptimalkan keuntungan, tetapi kan ada risikonya juga. Untuk menetapkan strategi Bu, aset secara menyeluruh. Untuk menyeimbangkan risiko. Untuk membantu investor mengurangi resiko dari disverifikasi, Bu. Apa mengurangi risiko? Dari diversifikasi. Diversifikasi itu artinya apa? Diversifikasi bukannya ini ya keragaman ya? Bukannya alokasi ya Bu, sama ya Bu? Iya, keragaman sama alokasi diversifikasi itu kan sama ya. Maksudnya lebih dari satu jenis kan? Ya. Mungkin ini kali mengurangi risiko kalau kesulitan keuangan. Ya. Itu pentingnya alokasi aset. Terus kemudian tadi mengoptimalkan keuntungan atau return, tetapi juga harus bisa mengatasi risiko gitu kan. Kemudian tadi menciptakan strategi investasi.
menciptakan strategi investasi itu juga bisa ya, strategi investasi aset ke dalam beberapa jenis investasi ya. Ya intinya sih pentingnya alokasi aset yaitu tadi untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko gitu ya, memaksimalkan return tingkat pengembalian yang tinggi dan meminimalkan risiko apabila apabila suatu kondisi mengalami kesulitan keuangan ataupun mengalami dalam keadaan pailit ya atau bangkrut. Nah, itu bisa menggunakan alokasi aset. Nah, kalau berdasarkan teori, alasan utama mengapa investor membangun policy statement yaitu yang terkait untuk menetapkan strategi investasi secara keseluruhan. Jadi ada 4 keputusan yang dibuat ketika membangun suatu strategi investasi. Yang pertama, golongan aset apa yang harus dipertimbangkan untuk investasi. Nah, ini golongannya misalnya mau yang aset tetap atau yang aset tidak tetap. Kalau aset tetap kan aset jangka panjang ya. Kalau yang aset lancar atau tidak tetap itu biasanya kan untuk jangka pendek. Jadi harus dipertimbangkan dari segi jangka waktunya, kemudian tujuannya untuk apa. Yang kedua, kebijakan-kebijakan apa yang harus ditetapkan untuk setiap golongan aset yang memenuhi syarat. Nah, kebijakan ini juga harus diperhatikan. Misalnya kalau di aset tetap, itu misalnya aset tetap properti. Properti itu kan ada penyusutannya. Nah, kebijakan penyusutannya itu seperti apa? Kemudian nanti apakah masih ada returnnya atau enggak gitu. Itu kebijakannya ya. Kemudian masa manfaatnya itu berapa tahun aset tetapnya bisa digunakan. Kemudian bisa menghasilkan berapa unit, berapa keuntungan, ya itu semua ada di kebijakan-kebijakannya. Yang ketiga, apa saja alokasi yang diizinkan berdasarkan kebijakan. Nah, alokasi aset nih, alokasi aset apa yang diizinkan berdasarkan kebijakan. Ya, misalnya apa ya, aset persediaan, boleh nggak dialokasikan buat investasi. Nah, itu kan dibutuhkan beberapa pertimbangan gitu. Kalau persediaan kan masalahnya itu kan persediaan untuk produk ya, penjualan produk gitu kan. Itu boleh nggak dijadikan investasi gitu. Jadi kalau misalnya nggak boleh ya berarti jangan menggunakan persediaan meskipun itu termasuk aset. Jadi diganti yang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya persediaannya boleh dijadikan investasi, misalnya persediaan kan nanti dijual. Nah, dijual itu kan nanti dapat labanya nih, ya. Nah, labanya itu kan nanti dibagikan gitu kan. Nah, itu kan bisa ya labanya itu nanti diinvestasikan gitu. Jadi misalnya persediaan dalam bentuk produk, jual barang, kemudian dapat labanya. Nah, itu labanya nanti digunakan untuk investasi. Gitu, ya. Yang keempat, sekuritas apa yang dapat dibelanjakan untuk portofolio. Nah, apakah sekuritas saham atau sekuritas obligasi atau sertifikat Bank Indonesia. Nah, itu semuanya ini ya berdasarkan tergantung dari manajer investasinya. Gitu. Pokoknya semua pasti yang dialokasikan itu ada keuntungan dan ada ada keunggulan dan ada kelemahannya. Ya.
ada keunggulan dan ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu harus dipertimbangkan agar tidak terjadi risiko, ya. Kelemahan itu harus bisa diatasi dengan cara ya itu sih strategi investasi gitu. Selanjutnya investasi global. Ada yang mau tanya nggak nih terkait alokasi aset? Ada yang mau tanya nggak? Memang ini bahasanya bahasa ini ya teoritis banget gitu terkait investasi. Jadi memang harus dibaca ya. Selanjutnya investasi global. Ada 3 hal yang terkait dengan alasan investor Amerika Serikat untuk membangun portofolio investasi global. Yang pertama, ketika investor membandingkan ukuran mutlak dan relatif dari pasar saham dan obligasi di Amerika Serikat dan di luar Amerika Serikat, mereka melihat bahwa mengabaikan pasar asing menurunkan pilihan mereka menjadi lebih sedikit dari 50% terhadap kesempatan investasi yang tersedia. Sebelum tahun 1970, perdagangan sekuritas pada pasar saham dan obligasi di Amerika Serikat terdiri atas sekitar 65% dari seluruh sekuritas yang tersedia di pasar modal dunia. Dalam kondisi ini, kebanyakan investor Amerika Serikat percaya bahwa tidak butuh memperluas investasi mereka ke dunia untuk memasuki investasi terbatas yang tersedia pada pasar asing. Kondisi tersebut telah berubah secara dramatis setelah 33 tahun yang berlalu. Pasar sekuritas Amerika Serikat saat ini memasuki bagian yang lebih kecil dari total pasar modal dunia dan sepertinya tren ini berlanjut. Yang kedua, tingkat pengembalian yang tersedia pada sekuritas non-Amerika Serikat seringkali jauh melebihi sekuritas US. Pengembalian yang lebih tinggi pada ekuitas non-US dapat dibenarkan oleh tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi untuk negara di mana sekuritas tersebut diterbitkan. Suatu penilaian terhadap tingkat pengembalian pada sekuritas Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat tidak hanya mempertunjukkan bahwa banyak sekuritas non-Amerika Serikat menyediakan tingkat pengembalian lebih tinggi, tetapi juga menunjukkan dampak nilai tukar. Salah satu prinsip utama dari teori investasi yaitu investor sebaiknya membuat keragaman portofolio mereka. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Maaf ya, bersin. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Terkait investasi global. Saya mau tanya. Iya, Yeremia. Itu maksudnya pengembalian yang lebih tinggi itu dalam bentuk apa gitu? Maksudnya kayak dividen gitu yang lebih tinggi? Atau yang mana? Yang pengembalian yang lebih tinggi tadi. Pengembalian yang lebih tinggi. Iya, tapi dia. Oh, ini. Iya, maksudnya dalam bentuk gimana gitu, dividen atau apa, Bu? Yang kedua ini kan tingkat pengembalian yang tersedia pada sekuritas non-Amerika Serikat seringkali jauh melebihi sekuritas Amerika Serikat. Pengembalian yang lebih tinggi pada ekuitas non-Amerika Serikat dapat dibenarkan oleh tingkat pertumbuhan. Iya, jadi begini, negara Amerika dan negara non-Amerika. Nah, kenapa kalau investasi di negara non-Amerika itu return-nya lebih tinggi gitu kan? Ya, misalnya kalau misalnya dolar Amerikanya lagi naik, itu kan otomatis return-nya kecil ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di Indonesia itu kan masih tetap dapat return-nya itu kan cukup lebih tinggi karena kalau di Indonesia
bukan hanya dilihat dari nilai rupiah, tetapi dilihat juga dari kondisi perusahaannya gitu. Misalnya nih, sekuritas saham. Misalnya kita beli saham Amerika dan saham Indonesia gitu. Nah, misalnya dolar Amerika itu lagi naik. Nah, otomatis kita dapat return ya. Returnnya itu kalau misalnya kita investasi saham, ya kita dapat dividen ya. Nah, kalau di Amerika, kalau misalnya dolarnya naik, itu otomatis return-nya kecil. Tetapi kalau di Indonesia, itu kita beli saham perusahaan Indonesia. Nah, misalnya rupiahnya lagi kurang bagus ya, lagi melemah. Nah, harusnya kan return-nya kecil, tetapi masih bisa ditutupi dari kinerja perusahaannya. Kalau kinerja perusahaannya stabil, penjualan produknya masih banyak gitu penjualannya, labanya meningkat, ya otomatis return yang didapat itu juga tinggi. Artinya dividen yang diperoleh untuk pemegang saham itu ya lebih tinggi gitu pada ekuitas non Amerika. Makanya diusahakan kalau investasi itu sebaiknya di saham non Amerika gitu, atau yang negaranya tuh yang masih berkembang, Indonesia, Jepang ya, yang masih berkembang kalau mau investasi. Kayak begitu, Yeremia. Maaf, Iya. bukannya Jepang itu udah negara maju, Bu? Apa? Jepang ya? Iya. Oh iya, ini yang berkembang itu Malaysia, Indonesia, India. India, Tapi kalau India jarang terkenal ya, gitu sih. Maksudnya kalau karena investasi. India itu kan tingkat kemiskinan India itu kan turun, maksudnya sangat turun, Bu, gitu. Jadi dia itu kan dihandle oleh negara-negara seperti negara-negara Timur Tengah gitu, Bu, India gitu. Seperti Arab gitu. Atau di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab itu kan dibagi ada Qatar gitu, Bu. Jadi itu dihandle gitu, negara-negara Timur Tengah gitu. Makanya India itu kan sampai saat ini kan bisa bertahan. Kalau misalkan negara-negara Timur Tengah itu kalau tidak bisa menghandle India itu, pasti India itu akan nurun drastis gitu. Karena memang posisi dan juga eksistensi negaranya itu memang mengalami kemungkinan yang cukup tinggi. Kalau Arab kan memang udah terkenal ini ya, kekayaannya itu kan ya. Satu negara terkaya di dunia, Bu. Iya, maksudnya kalau ini kan terkait karena kan kita kan untuk menyusun laporan keuangan itu kan kita menggunakan standar akuntansi IFRS tetapi berbasis Amerika gitu kan. Gitu. Jadi gimana ya? Jadi kita masih mengikuti standarnya Amerika juga gitu. Jadi kita perbandingannya ya nggak jauh-jauh Indonesia dengan Amerika aja gitu. Gitu sih, karena untuk menyusun standar akuntansi laporan keuangan kan itu juga berbasis IFRS, itu juga punyanya Amerika. Cuma kita kalau kita mengadopsi gitu, kita mengadopsi tetapi menyesuaikan lagi dengan kondisi negara kita gitu. Jadi memang ya terkait saham juga nih, terkait pasar global Indonesia lebih cocok ya masih mengikuti perbandingan dari Amerika gitu sih, Alfred. Ya kalau ke India, ke Arab itu ya udah udah beda gitu, maksudnya ya terkait standar ininya, investasinya gitu. Kenapa di sini materinya dibandingkan dengan Amerika, bukan negara yang lain gitu, ya enggak? Karena pendidikan kan juga kayaknya
Amerika lebih ini ya, iya nggak sih? Maksudnya apa ya? Hampir samalah dengan Indonesia gitu dari pendidikan, ya nggak? Kalau menurut saya Bu, kalau kita bandingin pendidikan antara Indonesia sama Amerika Serikat itu, kalau setahu saya, menurut pandangan saya Bu, itu Amerika Serikat itu lebih bagus sih Bu. Maksudnya tingkat pendidikannya lebih bagus daripada Indonesia, karena memang kalau kita lihat dari sisi Amerikanya itu memang orang-orang di sana itu benar-benar diintervensi dan juga benar-benar difasilitasi dengan berbagai macam dari negara gitu. Sedangkan kalau Indonesia itu kan jarang sekali, Bu. Misalkan banyak anak-anak yang memang terlantar, tapi itu jarang untuk diintervensi, Bu. Kalau Amerika memang perbandingan antara Indonesia sama Amerika itu jauh sekali, Bu. Itu kalau menurut saya. Iya, makanya Indonesia mengikuti gitu, mengikuti pedoman yang ada di Amerika, ya kan? Emang Amerika itu emang lebih maju, maksudnya banyak sering ngasih beasiswa gitu kan untuk pendidikan, terus juga bisa mengeluarkan standar akuntansi gitu kan. Itu kan emang Amerika yang menerbitkan gitu. Makanya kita mengikuti standar yang ada di Amerika itu, tetapi dengan dengan menyesuaikan lagi dengan kondisi negara kita gitu. Ya memang beda jauh. Apa? Lalu kan Amerika juga kan selain mereka juga sebagai penguasa, mereka juga pencipta, Bu. Misalnya alat-alat teknologi kan mereka juga kan bagian pencipta. Jadi apa aja yang mereka buat pasti mereka akan bisa untuk menciptakan sesuatu yang memang belum diciptain oleh negara-negara lain, karena memang mereka adalah pencipta di dunia, Bu. Jadi misalkan sistem-sistem itu mereka bisa buat, apapun sistem itu mereka bisa buat. Misalkan sistem yang memang mereka tidak buat, yang mereka tidak temukan, tapi kalau mereka kerjakan, karena memang mereka adalah salah satu negara pencipta sistem gitu, Bu. Jadi mereka kalau menciptakan sesuatu pasti mereka bisa gitu. Sedangkan kalau negara-negara lain memang kita harus menyesuaikan dengan negara Amerika, karena memang negara Amerika itu kan segala macam sistem, metode, apapun yang mereka miliki pasti mereka akan kuasai, karena mereka semuanya ada pada negara mereka gitu. Iya, ya benar, termasuk standar akuntansi, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait keuangan itu emang kayak dolar gitu kan, rupiah kan mengikuti dolar ya. Dijadiin tolak ukur lah gitu ya Bu. Iya, menjadi tolak ukur gitu. Iya. Nggak mungkin tolak ukur nggak mungkin tolak ukur Indonesia itu negaranya India. Tentu tolak ukur dari suatu negara berkembang kayak kita ini kan pasti tolak ukur itu negara maju, bukan negara sesama berkembang. Ya, dari negara maju gitu, seperti Amerika gitu. Jadi yang ngatur keuangan itu kan, yang handle semua keuangan itu untuk seluruh dunia itu Amerika Serikat. Iya, gitu. Amerika. Gitu. Itu nama perusahaan itu yang mengatur keuangan itu adalah The Fed. Jadi itu The Fed itu yang mengaudit atau melihat semua keuangan di dunia. Jadi dia itu yang mengatur semua. Jadi misalkan itu kalau ada tingkat inflasi atau penurunan, jadi mereka tahu. Jadi misalnya kalau ada tingkat penurunan di Amerika Serikat, pasti seluruh negara yang dihandle oleh Amerika Serikat pasti akan mengalami juga penurunan. Jadi itu semua kembali pada negara Amerika, Bu. Gitu. Karena semuanya itu yang mengatur adalah negara Amerika, Bu. Yang menghandle seluruh keuangan itu negara Amerika gitu. Iya, benar ya. Termasuk rupiah, keadaan ekonomi kita itu mengikuti Amerika memang. Ya. Alfred tadi baca dari mana? Kok bisa tahu semua pelajari, Bu, dari semester itu. Dari semester 3-4 karena saya pelajari, Bu. Sering-sering yang baca gitu, Bu. Jadi. Oh, iya. Pantesan kok kayaknya lebih tahu banget tentang tentang negara itu. Ya, makanya nih, ini bisa dijadikan penelitian nih. Bisa kalian jadikan topik skripsi gitu kan, terkait perbandingan antara keuangan Indonesia dengan keuangan Amerika dari segi standar akuntansi, laporan keuangannya, kemudian investasinya gitu. Ya, bisa tuh dijadikan topik, itu lebih bagus juga tuh gitu, karena
membandingkan dua negara itu kan jarang banget tuh dibuat penelitiannya sama mahasiswa. Nah, kalau bisa bikin itu, kemudian nanti dipresentasikan dalam seminar gitu ya, seminar akuntansi itu bagus banget gitu. Apalagi sampai tahu detailnya tentang negara Amerika itu gitu. Itu aja Alfred, jadi topik skripsi aja. Ya Bu, nanti Bu pasti. Tapi kan data-data juga harus dilengkapi gitu. Iya, makanya. Ya kalau data gampang lah, dari internet kan semua ada, Google. Ya kan? Tinggal analisanya aja kita bikin gitu, dari apa yang udah pernah kita baca. Gitu. Kita kan tahu karena kita baca gitu kan. Tinggal kita tambahkan aja dengan argumen kita, tetapi yang sesuai gitu. Ya. Selanjutnya apa nih? Pengembalian pasar obligasi global. Pengembalian domestik artinya tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan seorang investor di dalam negeri. Pengembalian dalam US dollar adalah tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan oleh investor setelah penyesuaian terhadap pertukaran dalam nilai tukar mata uang selama periode. Investor Amerika Serikat yang berinvestasi pada obligasi non-Amerika Serikat pada beberapa negara mengalami tingkat pengembalian mendekati investor Amerika Serikat yang membatasi diri mereka pada pasar obligasi Amerika Serikat karena efek negatif dari kuatnya dolar. Pengembalian dalam US dollar umumnya mengalami penurunan karena kuatnya dolar. Di samping itu, ukuran risiko meningkat dramatis. Risiko rata-rata dari 5 negara non-Amerika Serikat hampir 2 kali lipat. Akibatnya, pengembalian per unit risiko untuk negara-negara tersebut turun secara signifikan dan pengembalian per unit risiko untuk Amerika Serikat ada pada urutan pertama. Selanjutnya, pilihan investasi global. Investasi dibagi menurut golongan. Yang pertama, fixed income investment, kedua, equity instrument, ketiga, special equity instrument option, keempat, future contracts, yang kelima, investment companies. Yang pertama, fixed income investment. Memiliki daftar pembayaran tetap yang berdasarkan kontrak. Kontrak investasi tersebut menjanjikan pembayaran spesifik pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun kekuatan hukum di belakang perjanjian tersebut bermacam-macam dan berpengaruh terhadap risiko dan pengembalian. Pada kondisi tertentu, jika perusahaan yang menerbitkan tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditetapkan, kreditur dapat mengumumkan kebangkrutan perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jenis-jenis fixed income investment, yaitu rekening tabungan, kemudian instrumen pasar modal, kemudian saham preferen. Saham preferen berarti saham istimewa ya. Kemudian equity instrument. Contoh dari instrumen ekuitas adalah saham biasa. Saham biasa mencerminkan kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham biasa suatu perusahaan saling berbagi keberhasilan dan masalah dari perusahaan tersebut. Investor dapat menerima tingkat pengembalian yang tinggi dan atau sebaliknya investor dapat kehilangan uang jika perusahaan memiliki kinerja yang tidak baik atau mengalami kepailitan. Yang ketiga, special equity investment. Ada 2 jenis instrumen option, yaitu yang pertama warrant, yang kedua puts and call. Warrants artinya option yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan pada pemegangnya hak untuk mendapatkan saham biasa perusahaan dari perusahaan tersebut pada harga tertentu selama periode waktu yang ditunjuk. Warrants bukan sebagai kepemilikan saham, hanya pilihan atau option untuk membeli saham. Yang kedua, puts and calls. Call option serupa dengan warrant karena pilihan untuk membeli saham biasa perusahaan
selama periode tertentu pada harga tertentu disebut striking price. Call option berbeda dengan warrant karena tidak diterbitkan oleh perusahaan, tetapi oleh investor lain yang ingin memiliki sisi lain dari transaksi. Pemegang put option memiliki hak untuk menjual saham yang diberikan pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Put option juga bermanfaat bagi investor yang mengharapkan harga saham menurun selama periode tertentu, atau bagi investor yang memiliki saham dan ingin perlindungan dari penurunan harga. Kemudian ada future contract, artinya kontrak ini menyediakan pertukaran masa depan dari aset tertentu pada tanggal pelepasan tertentu selama 9 bulan. Meskipun pembayaran penuh tidak terjadi sampai tanggal pelepasan, margin tetap harus dibuat untuk melindungi penjual dan ditentukan sekitar 10% dari nilai kontrak. Selanjutnya, investment companies menjual saham dan menggunakan hasil dari penjualan tersebut untuk memperoleh obligasi, saham, dan instrumen lainnya. Akibatnya, investor yang memiliki saham dalam investment company sebagai pemilik sebagian dari portofolio saham atau obligasi perusahaan. Jenis-jenis investment company yaitu money market fund. Ya, berarti dana pasar keuangan. Selanjutnya kita ke reksadana. Ada yang mau ditanya nggak? Ibu, di yang modul Ibu tuh ada yang namanya input. Tadi tuh yang mana tuh? Aku lupa, maaf. Yang Put and call. Bukan Bu. Yang input dari data itu yang mana itu? Astaga, aku lupa. Input dari data itu yang mana ya? Aduh, aku lupa, bentar Bu. Nanti aja lagi Bu. Aduh, aku lupa. Aduh, aku cari lagi. Di sini udah pernah belajar reksadana belum? Udah. Hah? Udah? Belum. Yang benar. Manajemen keuangan dapat nggak? Dapat, Bu. Mata kuliah manajemen keuangan. Udah dapat kan? Reksadana belajar nggak? Saya usahain kita belajar setiap jenis sekuritas. Jadi kita belajar tentang reksadana, saham, ya, obligasi, kemudian option, put, call, warrant, itu nanti ada hitung-hitungannya. Mudah-mudahan saya bisa ngasih semua cara perhitungannya. Nah, kalau reksadana udah pernah belajar belum? Ini tambahan materi aja sih saya masukkan di sini gitu, karena kita ya harus tahu gitu masing-masing cara menghitung sekuritas itu seperti apa. Udah apa belum reksadana? Kalau dalam perkuliahan belum ada kayaknya. Sepertinya belum Bu kalau dalam mata kuliah. Oh, belum ya. Tapi udah ada manajemen keuangan kan? Udah ngambil? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oh, biasa. Harusnya sih sebagian kalau yang untuk manajemen bisa dijelaskan di manajemen keuangan. Tetapi kalau yang akuntansi biasanya baru berupa saham atau obligasi gitu. Oh, belum ya? Ya udah deh. Nah, apa artinya reksadana? Ya, reksadana ini artinya salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi bagi yang investor awam itu untuk modalnya kecil itu bisa investasi di reksadana. Jenis-jenis reksadana, yang pertama reksadana pasar uang, artinya jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Risikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Karena jangka pendek ya, jadi risikonya rendah. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, artinya jenis reksadana yang investasinya itu sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana campuran, yaitu jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya, reksadana saham. Artinya, jenis reksadana yang diinvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Selanjutnya, apa keuntungan investasi di reksadana? Keuntungannya, yang pertama, investasi reksadana mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Yang kedua, melalui reksadana maka dapat terkumpul dana dalam jumlah besar sehingga manajer investasi dapat melakukan diversifikasi pada produk investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Melalui reksadana pula, investor awam sekalipun dapat ikut merasakan keuntungan berinvestasi di pasar modal. Dengan berinvestasi di reksadana, investor pun tidak harus untuk memantau kinerja investasinya, sebab hal tersebut telah ditangani oleh manajer investasi profesional yang telah berpengalaman dalam hal pengelolaan dana. Nah, selain keuntungan pasti ada juga risikonya atau kelemahannya. Ya. Risiko atau kelemahan berinvestasi di reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio. Reksadana ini dapat diminimalisir oleh manajer investasi selaku pengelola dengan prinsip diversifikasi yang diterapkan. Yang kedua, adanya risiko likuiditas, yaitu risiko yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dimiliki. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bu, saya udah tahu pertanyaannya. Iya, Putri, yang mana? Iya, jadi tadi itu yang dialokasi aset, Bu. Nah, saya mau tanya itu kalau misalkan di sebuah perusahaan mau melakukan alokasi aset, nah itu kira-kira gimana ya, Bu?
Terima kasih. Waduh, kalau perusahaan itu termasuk ini ya, termasuk skala besar. Karena kan perusahaan itu kan asetnya banyak ya. Ya tadi aset itu kan ada aset lancar, aset tidak lancar, aset tetap dan aset tidak tetap gitu kan. Semua pasti harus ada tujuannya dulu untuk apa. Kemudian dilihat dari jangka waktunya ya. Misalnya apa nih ya, kalau dari aset tetap ya yang paling mudah misalnya investasinya itu bukan hanya dalam bentuk properti, misalnya dalam bentuk kendaraan misalnya. Kalau properti kan sudah jelas tuh ya, pasti itu untuk bisa digunakan untuk operasional gitu kan. Misalnya sewa gedung itu kan bisa untuk operasional, atau misalnya beli gedung yang baru ya, beli gedung yang baru untuk pembukaan cabang. Nah, itu kan juga bisa buat investasi ya. Kalau kendaraan juga bisa sih buat investasi, misalnya kendaraan untuk mengirimkan bahan baku atau untuk operasionalnya, itu juga bisa dijadikan buat investasi, karena kan nanti pasti ada ada hasilnya gitu kan, ada keuntungannya. Jadi memang dilihat dulu dari tujuannya. Kalau misalnya tujuan investasinya untuk menghasilkan return yang cukup tinggi gitu ya, misalnya returnnya hampir miliaran, nah itu lebih baik ke properti. Tetapi kalau yang standar ya selain properti gitu kan. Nah, kalau misalnya yang aset lancar, kalau aset lancar itu apa ya, kas, kemudian piutang, persediaan, perlengkapan itu juga masuk ke ini ya, aset jangka pendek. Kalau misalnya ya tadi sih persediaan nih. Kalau misalnya persediaannya mau dijadikan investasi, nah itu bisa aja gitu kan. Cuma kan yang terpenting harus ada lebihnya dulu persediaannya gitu. Maksudnya dalam arti kan persediaan itu kan tujuannya untuk dijual gitu kan, bukan untuk investasi. Nah, yang penting kalau misalnya tujuannya untuk dijual sudah terpenuhi targetnya, sisanya buat diinvestasikan itu bisa. Atau kalau piutang itu kan perusahaan melakukan penjualan secara kredit ya. Nah, misalnya perusahaan memberikan kepada konsumen penjualan secara kredit. Nah, itu kan bisa juga digunakan sebagai investasi. Kenapa? Misalnya gini, misalnya ada konsumen yang tidak membayar utang perusahaan gitu kan. Nah, kemudian ada konsumen yang tidak membayar utangnya perusahaan gitu kan. Nah, kemudian si perusahaan ini lagi butuh dana buat bayar utang kepada pihak bank gitu kan. Nah, misalnya kalau perusahaannya punya kas, itu nggak masalah gitu kan, bisa dipakai kasnya buat bayar utang kepada bank. Nah, kalau misalnya nggak punya kas perusahaannya, itu bisa mengambil dari piutang gitu, dari tagihan yang masih ada di konsumen gitu. Jadi karena kan itu kan piutang itu kan pasti jangka waktunya tidak hanya sebulan 2 bulan gitu kan, pasti beberapa tahun. Nah, itu bisa digunakan untuk cadangan kali ya, cadangan dana mendadak, dana mendesak gitu. Seperti kayak tadi misalnya buat bayar utang gitu. Kan piutang kan boleh buat
digunakan untuk membayar utang gitu. Jadi bisa digunakan sebagai investasi gitu. Tapi investasinya ya itu tadi buat kebutuhan mendesak berarti ya. Jadi pokoknya kalau yang aset jangka pendek itu untuk kebutuhan mendesak ya, kebutuhan mendesak. Karena bisa sewaktu-waktu diminta gitu, bisa sewaktu-waktu dijual ataupun ditagih kembali gitu kan. Tetapi kalau untuk investasi jangka panjang ya itu lebih ke aset tetap. Begitu sih Putri, jadi tergantung tujuannya. Tujuan perusahaan tuh buat apa investasinya? Apakah bayar utang, apakah untuk meningkatkan ekuitas modal? Kalau meningkatkan ekuitas modal dan meningkatkan laba itu dari aset tetap jangka panjang. Tetapi kalau untuk jangka pendek bayar utang gitu ya, atau untuk misalnya bayar gaji gitu kan ya, bayar operasional, nah itu ya biasanya sih ke aset jangka pendek kayak gitu sih ya. Jadi tergantung tujuan perusahaan. Ada yang mau menambahkan nggak? Ya Putrinya keluar ya. Putrinya keluar. Ada yang mau menambahkan nggak? Ibu, boleh aku ambil kesimpulan gitu ya soal barusan. Jadi maksud Ibu tuh, jadi kalau misalnya mau menentukan model aset lokasi itu kita harus tahu dulu tujuan yang akan kita capai kan Bu. Karena itu perjalanan yang cukup rumit gitu kan buat ngambil tujuan dari aset itu. Nah, terus untuk pembentukan model juga si aset itu harus dikelompokkan sesuai tujuan yang akan dicapai masing-masing, begitu Bu. Terus yang terdapat juga dalam kelompok aset yang memiliki probabilitasnya tertinggi itu harus harus dipikirin matang-matang buat investasinya, gitu ya Bu. Iya, ya Putri. Ya seperti kamu aja, kamu kalau punya aset tetap nih, untuk apa gitu, misalnya punya kendaraan, punya punya gedung gitu kan. Nah jadi ya itu balik lagi ke tujuannya, dan ya risikonya juga harus bisa diminimalisir ya gitu. Oke. Terima kasih Bu. Tadi kayaknya Putri keluar, sekarang udah masuk jaringan ya. Nah, sekarang kita ke perhitungan reksadana. Jadi ada nilai aktiva bersih reksadana ya. Dalam menghitung reksadana itu ada NAB, nilai aktiva bersih reksadana, artinya total nilai investasi dalam produk reksadana yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Secara sederhana, nilai aktiva bersih reksadana adalah jumlah dana yang dikelola oleh manajer investasi atas produk reksadana yang dihitung setiap hari sesuai dengan hari perdagangan bursa. Contohnya, Pak Andi adalah seorang karyawan dengan penghasilan 5 juta per bulan. Beliau dapat investasi di reksadana Mega Aset Maksima setiap tanggal 15 sebesar 1 juta per bulan. Nah, ini ada investasinya, ini per bulan ya. Kemudian nilai aktiva bersih ini dari mana? Ini dari manajer investasi. Jadi manajer investasi itu kan yang melakukan mengelola investasi reksadana. Nah, ini didapat nilai aktiva bersih ya. Kemudian baru kita cari jumlah unit penyertaan. Jadi rumus jumlah unit penyertaannya yaitu investasi dibagi nilai aktiva bersih ya. Jadi yang untuk tanggal 15 Januari 2020 investasinya 1 juta dibagi nilai aktiva bersih
Jadi jumlah unit penyertaannya 1008,60 ya. Jadi semakin besar nilai aktiva besi, maka semakin besar jumlah unit penyertaannya. Selanjutnya, ini ada kasus, misalnya ya, jika pada tanggal 15 Januari 2020, harga nilai aktiva besi per unit sebesar 1.100. Dari 1.008 menjadi 1.100. Berarti ada kenaikan ya. Ada kenaikan. Nah, ini untung apa rugi reksadananya? Yang pertama, hitung jumlah unit penyertaannya. Jumlah unit penyertaan yang sebelumnya didapat, yaitu 1008,60. Ya, 1008,60. Kemudian dikali harga terkini reksadana. Berarti dikali harga yang terbaru reksadananya, 1.100. Ya. Kemudian dijumlahkan hasilnya 1.109.944. 1.109. Oke, selanjutnya hasil perhitungan yang tadi dikurangi dengan modal investasinya. Modal investasinya itu 1 juta ya. Nah, berarti 1.109 dikurangi 1 juta. Berarti ada sisanya 109.944. Berarti di sini karena hasilnya positif ya, hasilnya kan positif. Yang didapat itu lebih besar daripada modalnya. Hasilnya positif berarti untung. Ya, benar ya. Ini 1.008, kemudian ada kenaikan 1.100, jadinya 1.109, kemudian dikurangi modal investasinya 1 juta, dapatlah 109 untung. Berarti kalau harga nilai aktiva bersihnya yang terbaru itu meningkat, berarti itu mengalami keuntungan. Ya, kalau NAB-nya per unit itu meningkat, berarti akan mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau NAB-nya mengalami penurunan, berarti nanti hasilnya bisa minus nih. Benar nggak sih? Ya. Benar, Bu. Saya takut salah, Iya, Bu. soalnya saya juga baru ini sih sama-sama belajar. Nah, coba yang kedua ini. Ini harga nilai aktiva besinya turun nih, 800. Hasilnya berapa nih? Hasilnya minus 19,31%, Bu. Coba itu ditampilkan. Siapa tadi yang jawab? Clara. Iya. Coba. Bentar, Bu. Pokoknya kalau hitung-hitungan sama-sama belajar ya, saya juga mereview lagi gitu. Takutnya saya ada yang salah, jadi tolong dikoreksi aja kalau saya ada yang salah. Bentar, Bu. Iya. Ini masih yang sederhana nih, reksadana. Minggu depan kita juga hitung-hitungan lagi ya, present value. Nah, ini berarti jumlah unit penyertaan yang ini kan yang udah diperoleh 1.008 dikali harga terkininya 800 ya. Coba. Nah, ini jumlah unit penyertaannya itu kan
ngikutin yang sebelumnya 1008,60 yang sudah didapat, kemudian dikali harga terkini reksadana, NAB-nya itu 800, berarti turun ya, turun dari ininya, hasilnya 806,880. Kemudian dikurangi modalnya kan 1 juta ya, berarti minus 193,120 ya, atau setara 19,31%. Tadi untungnya berapa? Untungnya 10 ya, 10,99, terus mengalami kerugian negatif 19,31. Nah, itu tadi risikonya. Tadi yang di bagian risiko reksadana. Risiko berinvestasi di reksadana itu kan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana. Gitu. Ya. Berarti memang ya setiap investasi itu pasti ada keunggulan dan ada risikonya gitu. Ini ruginya 193 ya. Ya cukup besar juga sih ya. Hampir 200.000 ya. Cukup besar juga sih. Ini modalnya ya standar ya, 1 juta gitu kan. Modalnya 1 juta, kemudian kalau misalnya NAB-nya turun, ya itu bisa rugi 200.000 gitu. Tapi kan ini kan hitungannya per bulan ya, nggak tahu bulan depan itu naik apa enggak gitu. Itu kan terkait tergantung dari itu efeknya, sekuritasnya gitu. Sampai sini mau ditanya nggak? Bu, kalau gitu berarti tiap bulannya dari nilai yang si Aktiva bersihnya itu beda-beda ya? Beda-beda. Itu kan tergantung kondisi ini ya, kondisi perusahaannya gitu kan, kondisi sekuritasnya, surat berharganya. Jadi NAB-nya itu beda-beda. Nah itu tugasnya manajer investasi tuh, ya. Jadi kalian kalau jadi manajer investasi, ya harus bisa tuh dapat NAB-nya tinggi. Ya, supaya investornya untung dan manajer investasi juga untung. Ya kan? Kalau misalnya manajer investasi nggak bisa kelola dengan baik, ya pasti investornya rugi dan kita pun juga rugi. Tidak ada imbal hasilnya gitu kan, tidak ada pembagiannya gitu. Makanya diusahakan NAB-nya itu harus meningkat setiap bulan ya. Bagaimana caranya ya, itu yang udah banyak keahliannya ya, keahlian di bidang investasi. Jadi bukan hanya terkait teori, tetapi udah harus bisa menganalisa kondisi perusahaan kayak gitu. Ya, jadi orang tuh kalau udah biasa, oh ini akan naik, oh ini akan turun, ya akan mudah sih ngelihatnya gitu. Misalnya dari rasio laporan keuangan. Itu kan bisa diprediksi, oh ini perusahaannya akan naik nih nanti, oh ini perusahaannya akan rugi. Itu cuma dilihat dari rasio gitu. Nah, bisa juga dilihat dari yang lainnya. Gitu. Tapi kebanyakan sih dari rasio sih. Rasio udah tahu belum ini cara menghitungnya rasio? Udah kan ya, udah belajar. Nah, itu ya, jadi rasio hubungannya ke investasi. Itu juga ada gitu. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita bahas kuisnya dulu ya. Tadi masih ada. Siapa yang mau tanya? Kita bahas kuisnya dulu nih. Nih, ya, ini nanti buat di mana di e-learning.
Kemarin kuis yang sesi 1 itu yang masih belum bagus. Farhan kok dapat 80 kuis kemarin? Kalau bisa dapat 100 dong, ya. Farhan 80 tuh kemarin, kemudian Sylvia 80, Diwa 90, Lili kenapa dapat 60 nih? Kemudian Tiara 90, Mirta 80, Putri Bintang kok dapat 90? Salah klik, Bu. Oh, salah klik. Aduh, emang ya. Kemudian Intan juga 80. Ya. Pokoknya kalau bisa tuh dapat 100 biar dapat A semuanya, ya. Amin. Amin. Oke, kita bahas dulu nih. Yang pertama, proses memutuskan bagaimana mendistribusikan suatu kekayaan investor. Ini mah udah pasti ya. Tadi kan kita bahas materi hari ini alokasi aset, ya. Kok masih ada aja nih yang jawab liabilitas? Kita kan materinya aset, bukan utang, ya. Bukan beban juga. Kemudian langkah pertama dalam proses manajemen portofolio, membentuk policy statement, ya. Ini kalau yang udah baca pasti udah tahu jawabannya sih. Kemudian langkah kedua dalam proses manajemen portofolio, mempelajari kondisi keuangan, ya. Langkah ketiga dalam proses manajemen portofolio yaitu membangun portofolio. Langkah keempat dalam proses manajemen portofolio yaitu melakukan pengawasan secara berkesinambungan. Selanjutnya, option yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan pada pemegang hak untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang ditunjuk, yaitu warrant. Ya, kalau call option ini beli, kalau put option ini jual. Jadi ini warrant, ya. Nanti kita belajar kok cara menghitung warrant, put, dan call. Kontrak ini menyediakan pertukaran masa depan dari aset tertentu pada tanggal pelepasan tertentu, disebut future contract. Namanya aja masa depan, ya. Masa depan berarti future. Kemudian wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi disebut reksadana, ya. Reksadana. Kalau saham itu sekuritas berbentuk ekuitas, ya, sekuritas berharga berbentuk ekuitas itu saham. Kalau obligasi sekuritas berharga berbentuk utang, ya, itu obligasi. Jenis reksadana yang investasinya sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam bentuk efek utang atau obligasi disebut reksadana pendapatan tetap, ya. Selanjutnya, jenis reksadana yang investasinya sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam bentuk bersifat ekuitas. Ekuitas berarti saham, reksadana saham. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita open kamera dulu, kita foto bersama ya. Ayo, open kamera. Nah, muka gantengnya kan kelihatan, muka cantiknya. Udah pada mandi belum nih? Udah siang. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke ya. 1, 2, 3. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya?
Kalau nggak ada, terima kasih banyak ya untuk hari ini. Jangan lupa isi forum diskusi ya, isi forum diskusi, kemudian absensi di e-learning, ya, kemudian kalau bisa langsung dikerjakan kuis dan tugasnya. Kita bertemu lagi di Kamis depan dan itu nanti materinya perhitungan lagi, ya. Jadi dipersiapkan lagi ininya apa namanya belajarnya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan. Semoga kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Stop recording dulu.